Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emar Agustian dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang hubungan pendidikan dengan masyarakat dalam perspektif sosiologi. A. Pendidikan. 1. Pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik yang berarti cara atau proses. Pendidikan adalah proses mengembangkan potensi manusia melalui pengajaran atau pelatihan. Pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar mengajar agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Dengan adanya pendidikan, maka seseorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. 2. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ada 4. 1. Tujuan umum pendidikan nasional Indonesia adalah manusia Pancasila. 2. Tujuan institusional pendidikan. Tujuan institusional pendidikan yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. Misalnya tujuan pendidikan di SD berbeda dengan tujuan pendidikan di tingkat menengah dan seterusnya. Untuk mencapai tujuan institusionalnya, sekolah menggunakan kurikulum. Kurikulum memiliki tujuan yang disebut tujuan kurikuler. 3. Tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler yaitu tujuan bidang studi atau tujuan mata pelajaran. Misalnya tujuan pelajaran IPA berbeda dengan IPS dan matematika. 4. Tujuan instruksional. Tujuan instruksional meliputi tujuan pokok bahasan dan sub pokok bahasan. Tujuan pokok bahasan disebut tujuan instruksional umum. 3. Unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu 1. Subjek yang dibimbing atau peserta didik. Peserta didik ini mempunyai status sebagai subjek, yaitu yang diberikan pendidikan. Pandangan modern cenderung menyebutkan demikian oleh karena peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya. 2. Orang yang membimbing atau pendidik. Yang dimaksud pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Peserta didik mengalami pendidikannya dalam 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. 3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Interaksi eduktif. Interaksi eduktif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi, isi, metode, serta alat-alat pendidikan. B. Masyarakat. Secara umum, pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab dengan kata syaraka yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut dengan society, yang pengertiannya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. C. Pendidikan dan sumber daya manusia. Dalam sejarah perkembangan manusia sebelumnya telah mengalami suatu proses yang panjang, yakni melalui belajar, pendidikan, dan pengalaman tersendiri berdasarkan zamannya. Proses belajar dan pendidikan yang dialami mereka dalam zaman yang berbeda tersebut telah menjadikan manusia mampu memenuhi kebutuhan menjalani kehidupan, hingga memasuki zaman peradaban seperti sekarang ini. Antara pendidikan dan perkembangan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kemajuan suatu masyarakat, suatu bangsa sangat ditentukan pembangunan sektor pendidikan dalam penyiapan sumber daya manusia yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sumber daya manusia bangsa Indonesia ke depan tidak terlepas dari fungsi pendidikan nasional. D. Sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat memiliki pengertian yang sangat luas. Hubungan antara masyarakat dan sekolah merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama serta pemenuhan kepentingan bersama. Usaha yang dapat dilakukan oleh sekolah yaitu menjadikan masyarakat sebagai sumber pelajaran dengan memberikan kesempatan luas dalam mengenal kehidupan masyarakat, sehingga diharapkan anak didik dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, lebih mengenal lingkungan sosial, dapat berinteraksi dengan orang lain dengan latar belakang keluarga yang berbeda. Oleh karena itu, apa yang dipelajari dalam sekolah hendaknya berguna bagi kehidupan anak di masyarakat. D. Peran masyarakat dalam pendidikan. Masyarakat umumnya memandang pendidikan sebagai peranan penting dalam mencapai tujuan sosial.
Pemerintah bersama orang tua menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan untuk kemajuan pendidikan sosial dan pembangunan bangsa sebagai upaya mempertahankan nilai tradisional yang berupa nilai luhur yang harus dilestarikan, seperti rasa hormat kepada orang tua, kewajiban mematuhi aturan dan norma-norma yang berlaku. Pendidikan juga diharapkan untuk memupuk iman dan takwa kepada Allah, meningkatkan kemajuan dan pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.